Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga dari tema 2, subtema yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang notasi musik, kemudian cara menghemat kertas, dan rempah-rempah Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang listrik lagi. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita untuk beraktivitas, yaitu dari makanan, ya, energi kimia ke energi panas. Tapi di dalam tubuh manusia itu mengandung banyak air. Air jika dihubungkan ke listrik maka akan bahaya. Di sini ada sebuah gambar. Ada anak yang bermain layang-layang, kemudian ada anak yang memotong pohon. Ada yang berenang, mencolokkan listrik, menghubungkan ke listrik, ini radionya. Dan ada ibu-ibu di dalam. Pertanyaannya, ini ada kabel listrik. Kira-kira jika layangan ini mengenai kabel listrik, apa yang akan terjadi dengan anak yang berbaju merah muda ini? Kemudian logam. Gunting merupakan logam. Logam jika terkena kabel listrik dan akhirnya putus kabelnya, maka apa yang terjadi dengan anak yang naik ini? Semua ini berhubungan ya. Kabel listrik jika terkelupas, maka jika kamu pegang, kamu akan tersetrum. Misalnya, anak ini memotong pohon dan terkena kabel listrik. Maka, anak yang sedang naik di tiang listrik ini juga akan tersetrum. Kemudian yang menarik layang-layang ini juga akan tersetrum. Anak yang berenang pun juga akan tersetrum karena temannya sedang menghubungkan radio yang dia pegang dengan listrik. Ibu ini juga tersetrum. Dengan kata lain, kabel listrik bahaya bagi manusia. Selain bermanfaat, listrik juga membahayakan. Di dalam tubuh manusia mengandung air. Jadi, listrik jika disatukan dengan air maka akan bahaya, tersetrum. Jika kabel yang terkelupas tadi dan terlihatan tembaganya atau kabel kecil yang berwarna kuning di dalamnya, jangan sekali-kali kamu pegang, maka kamu akan tersetrum. Betul, kegiatan yang dilakukan kamu atau keluargamu, teman-temanmu setiap hari selalu berhubungan dengan listrik. Tapi kamu juga harus menjaga diri dari setrum yang membahayakan listrik. Bentar, setrum itu apa sih tersetrum itu? Tersetrum itu artinya tubuh terkena aliran listrik. Maka tubuh kamu akan bergetar. Kalau setrumnya lama, tubuh kamu akan terbakar. Ini berikut adalah cara-cara dalam menjaga diri dari setrum listrik. 1. Jangan cabut kabelnya. Artinya, jika kamu mencabut steker dari listrik tadi, jangan memegang kabel. Peganglah bagian kepala dari steker tadi untuk melepaskannya dari stop kontak. Jangan lupa memeriksa setiap kabel. Jika terdapat kabel yang robek, segera ganti. Yang kedua, hindari air. Jangan meletakkan peralatan elektronik di daerah yang basah atau rawan air. Air ini dapat menimbulkan korsleting listrik. Dalam bahasa Jawa, kongslet. Kongslet itu bisa menyebabkan kebakaran. Dan jangan mencoba memadamkan api dengan air tanpa memadamkan pusat aliran listrik. Jadi
di luar ruangan rumah kamu itu pasti ada kotak listrik. Jadi itu harus dinolkan dulu, digejlekkan, baru tidak akan tersetrum. Jangan menyentuh peralatan elektronik dengan tangan yang basah. Misalnya, kamu sehabis mencuci tangan, malah kamu menghubungkan arus listrik, misalnya blender, kamu mau memblender, kemudian kamu tekan, itu akan menyebabkan kamu tersetrum. Yang ketiga, padamkan aliran listrik. Misalnya, jika ingin mengganti bola lampu yang mati, pastikan aliran listrik sudah padam. Gunakan sarung tangan atau lap kering agar terhindar dari kontak langsung dengan stop kontak. Ingat, air jika menyentuh listrik maka akan bahaya, bisa menyebabkan setrum. 4. Waspadai kabel listrik. Listrik bisa mengalir melalui benda yang dapat mengaliri listrik. Jika menemukan kabel listrik yang jatuh, misalnya di jalan raya atau di depan jalan rumahmu atau di depan rumahmu, ada kabel PLN yang jatuh, jangan coba-coba menyentuh kabel tersebut. Karena apa? Jika kamu menyentuh kabel tersebut dan ternyata ada kabel yang pecah atau robek, maka kamu akan tersetrum. Sebaiknya kamu melapor kepada pihak yang berwenang, misalnya kantor PLN atau ketua RT setempat. Nomor 5, gunakan penutup stop kontak. Pasangkan penutup pada stop kontak. Jadi stop kontak yang tidak berpenutup itu akan dapat menyebabkan setrum. Jika stop kontaknya ada tutupnya, maka tidak akan mudah tersengat aliran listrik. Nomor 6, permainan yang aman. Jangan bermain layang-layang di tempat yang penuh dengan kabel listrik. Bermain layang-layang di tempat yang aman seperti misalnya lapangan. Kan lapangan tidak ada kabel listrik ya, lapangan bola itu. Atau bisa juga tepi pantai. Nomor 7, gunakan sesuai pemakaian. Pastikan mencabut peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik saat tidak digunakan. Misalnya, blender, jika tidak digunakan cabut. Setrika, jika tidak digunakan lebih baik dicabut supaya menghindari korsleting yang banyak. Tadi itu petunjuk supaya kita tidak tersetrum. Jadi petunjuk adalah ketentuan atau memberi arahan atau bimbingan tentang sesuatu yang dilakukan. Tadi itu termasuk petunjuk. Petunjuk menghindarkan diri dari setrum listrik. Kemudian menulis petunjuk itu harus jelas. Ciri-ciri bahasa petunjuk misalnya menggunakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Menggunakan kata kerja tanpa imbuhan me. Jadi tidak boleh menggunakan imbuhan me. Misalnya, menggunakan tidak boleh. Jadi harus gunakan. Ya. Menggunakan akhiran kan. Contohnya gunakan lap bersih. Tidak boleh menggunakan lap bersih. Jadi me-nya dihilangkan tapi ditambahi dengan akhiran kan. Menggunakan partikelah, contoh, periksalah tangki dengan cermat. Yang keempat yaitu kata untuk melarang, yaitu jangan. Berarti jika akan menggunakan petunjuk, harus disertai dengan jangan. Jangan menghidupkan mesin saat mengisi bahan bakar. Yang kedua, sebuah petunjuk kadang menggunakan saran berupa kata. Misalnya katanya sebaiknya atau hendaknya. Contoh kalimatnya, sebaiknya kamu mematikan lampu jika tidak digunakan. Hendaknya matikan keran air jika sudah penuh.
Nomor 3, bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, dan runtut. Runtut itu artinya urut. Dalam menulis petunjuk harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tulislah petunjuk menggunakan sesuatu secara urut. Nah, itu runtut tadi ya, sesuai aturan yang dilakukan. Yang kedua, petunjuk harus rinci dan detail. Rinci itu lengkap, detail itu keterangannya juga lengkap. Cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal-hal yang akan dilakukan. Yang keempat, cantumkan hal-hal yang harus dihindari apabila berkaitan dengan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, jangan memegang listrik jika tanganmu basah. Itu yang harus dihindari, berarti waktu tangan basah enggak boleh megang listrik. Gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Tidak terlalu panjang, maksudnya jelas, dan dimengerti. Komunikatif itu dimengerti. Nomor 6, sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar. Contohnya, nah itu, ayo hemat energi. Itu ajakan ya, kalimat ajakan. Matikan, itu partikel maksudnya akhirankan. Matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Hemat energi, matikan lampu bila tidak digunakan. Matikan TV loh. Itu merupakan akhirankan semua. Tugasnya untuk hari ini silakan kerjakan untuk IPA KD 3.5 dan Bahasa Indonesia KD 3.4. Untuk soal nomor 2 Bahasa Indonesia, buatlah kalimat dengan berpartikel lah selain contoh yang disampaikan Bu Guru. Jadi yang contoh yang tadi yang disampaikan Bu Guru tidak boleh diulangi lagi ya. Berlaku untuk nomor 2, 3, dan 4. Buatlah kalimat dengan kata jangan. Berarti yang tadi disampaikan Bu Guru jangan ditulis lagi sebagai jawabanmu. Begitu pula dengan nomor 4. Jika gambarnya sudah ada dan disampaikan dengan Bu Guru, kamu cari contoh ilustrasi teks petunjuk yang lain. Masih banyak kan? Misalnya gunakan energi sehemat mungkin atau gunakan air. Terserah, yang penting bukan contoh yang tadi. Baik anak-anak, cukup singkat untuk hari ini karena materinya juga singkat. Selamat mengerjakan. Kemudian baca lagi materi di buku LKS jika diperlukan. Tetap semangat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.